Haleluya, saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Kami bersyukur bisa bertemu lagi dengan saudara pada pagi hari ini di dalam acara doa pagi bersama dengan Ibu Esther. Kami mengundang saudara terkasih untuk ikut bersama dengan kami berdoa bersama. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita datang kepada Allah kita. Kita menyembah Tuhan kita. Kita buka hati kita kepada Dia. Seperti yang menjadikan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang baik.
Kami
Yesus Tuhan, kekasih jiwa hati kami berdoa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku semuanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat menikmati hadirat Tuhan, di mana kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita akan membaca Alkitab kita pagi hari ini setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara, bersekutu dengan Tuhan kita. Dari 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama, saudara, sampai ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan akan memberkati kita, saudaraku. Haleluya. Saya sapa saudara semua. Haleluya. Selamat pagi bagi kita. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Selamat berkemenangan. Selamat menerima berkat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Oke. Haleluya. Bali memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tangerang, Jakarta. Haleluya. Papan Ambon semuanya ya. Seluruh Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Ya, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, penyembahan kita, biarlah kuasa dan anugerah Tuhan limpah bagi kita di daerah kita, di tempat kita masing-masing. Saya akan membacakan saudara firman Tuhan ayat yang pertama. Saudara baca ayat yang kedua bersama dengan Kak Nia, saudara. Ya, nanti ayat 16 kita sama-sama membaca. Saya akan mulai. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, tetapi menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu, karena ia memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambah sukacitaku. Jadi, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar
bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus. Sebab oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Ayat 16 bersama-sama. Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan terus mengingatkan kita dan mengajari kita bagaimana kita hidup yang berjemaat dan bagaimana kita hidup secara pribadi kepada Tuhan. Untuk hari ini ayat yang pertama dikatakan, marilah kita menyucikan diri kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Janji Tuhan itu sempurna. Saudara, apakah janji Tuhan? Seperti yang kita bacakan kemarin, saudara, dalam pasal 6 ayat yang ke-16. Apakah hubungan Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Ini janji Tuhan. Saudara, Tuhan akan hidup bersama dengan kita. Dan Dia akan tinggal bersama dengan kita. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Ayat 17 dari pembacaan kita kemarin. Sebab itu keluarkanlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan jangan lagi menjama yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Kalau kita sudah menjadi anak Bapa, maka Bapa akan bertanggung jawab untuk hidup kita. Segala kepunyaan Bapa itu menjadi kepunyaan kita. Sama seperti kita yang hidup dalam dunia ini, kita bekerja untuk anak kita. Dan kalau kita meninggalkan dunia ini, semua pun itu menjadi milik anak kita. Sebelum kita meninggalkan dunia ini pun, waktu anak kita kecil, semua orang tua bekerja untuk anak. Dan semua kepunyaan orang tua itu adalah milik anak. Demikian Tuhan kita. Keluarlah kamu dari dosa itu, pisahkanlah dirimu. Maka aku menjadi Allahmu, engkau menjadi anakku. Kamu menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Pisahkanlah dirimu dengan dosa itu. Jangan kamu menjama dosa itu. Karena kita telah menerima janji Allah itu, maka ayat yang pertama dikatakan, karena kita telah memiliki janji Allah itu, janji-janji Allah itu, ada begitu banyak janji firman Tuhan ini, saudara. Penyertaannya sempurna kepada kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia angkat kita menjadi anaknya. Maka firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menyucikan dirimu. Marilah kita menyucikan diri kita bersama-sama dari pencemaran dunia ini, dari dosa, dari kenajisan, dari berhala-berhala yang bekerja dalam hati, dari ketakutan, dari pikiran-pikiran najis, pikiran-pikiran buruk,
Dari pertikaian, kesombongan, merasa diri lebih hebat, ya menganggap diri lebih pintar dari yang lain, keserakahan, kesombongan, keangkuhan. Marilah kita menyucikan diri kita sedemikian rupa, karena kita telah memiliki janji itu. Semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin kita benci akan dosa. Tapi kalau kita semakin menyukai dosa, semakin kita menjauh daripada Tuhan. Sementara Tuhan telah memberikan janjinya kepada kita. Makin dekat kepada Tuhan, makin cinta kepada Tuhan, makin benci dosa. Sebaliknya juga terjadi demikian. Semakin kita cinta akan dosa, semakin kita bergelimang dengan dosa, semakin kita tidak suka dengan perkara-perkara rohani. Maka firman Tuhan berkata, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang najis, segala penyembahan berhala, kecemaran, percabulan, iri hati, kebencian, kedengkian, pesta pora, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Yang sama dengan penyembahan berhala. Apakah yang membuat Tuhan itu paling sangat murka pada umat Israel itu? Ketika Israel itu membawa berhala-berhalanya ke bait suci Allah. Allah sangat murka, saudara. Nah, saat ini dalam perjanjian baru, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Biarlah tubuh kita ini menjadi persembahan hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tubuh kita ini kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, kemudian dikatakan ayat yang kedua, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kami sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Ayat yang kelima, saudara, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran, dari dalam ketakutan. Nah, saudaraku, inilah kehidupan Paulus, kehidupan anak-anak Tuhan. Tidak selalu tenang, saudara. Tidak selalu tenang, tidak selalu seperti yang kita inginkan. Dari luar ada pertengkaran, ada halangan, ada hambatan, ada disalah mengerti. Dari dalam juga ketakutan, ada ancaman. Tapi puji Tuhan, saudara, Paulus berkata, namun ketika kami mengingat engkau, kami terhibur. Sukacita daripada Paulus itu ketika melihat orang-orang yang dilayaninya itu, jemaat yang dilayaninya itu terus teguh dalam iman, bertumbuh dalam iman. Itulah sukacita kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Saya pun sangat bersukacita ketika melihat ya orang-orang yang saya layani bertumbuh, berubah, dipulihkan. Itulah sukacitanya lebih daripada yang lain. Saudara, ketika tubuh ini lemah, ketika hampir ya sudah mereka menyerah, tapi ketika melihat orang-orang dilayani itu ada sukacita yang mereka ambil. Dan terlebih lagi dikatakan ayat yang ke-5 itu, saudaraku, ayat yang ke-6, tetapi Allah yang menghibur orang yang rendah hati telah menghibur kami dengan kedatangan Titus. Siapakah Titus ini? Adalah juga teman sekerja Paulus. Nah, saudara, ketika Paulus tidak ada, kemudian ada di sana Titus. Kemudian bagaimana tadinya ketika Paulus ada di situ? Ada pertengkaran, ada pertikaian, saudara. Ketika dia berangkat ke daerah-daerah lain lagi, Titus ada di situ. Kemudian Titus bertemu dengan Paulus. Titus membawa berita baik. Bagaimana orang-orang jemaat yang ada di Korintus itu membela Paulus, mendoakan Paulus, sehingga Paulus sangat bersukacita. Nah, kadang-kadang teguran, ketika teguran sudah diberikan,
orang tidak langsung menerimanya. Makanya Paulus tadi yang kita baca itu, kendati pun ketika aku menuliskan surat kepadamu itu tidak mendatangkan sukacita bagimu, tapi duka cita. Tapi duka cita itu tidak mendekat kamu. Ada teguran, saudara. Apakah yang didapatkan oleh jemaat Korintus itu? Saudaraku, teguran. Ketika teguran itu diberikan kepada kita, pada saat itu tidak langsung mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Namun duka cita itu mendatangkan sukacita. Kenapa, saudara? Ketika kita dimarahi oleh hamba Tuhan, oleh pemimpin rohani kita, saudara, ya, itu bukan untuk menjatuhkan kita, itu bukan untuk menekan kita, tapi itu adalah untuk membersihkan kita. Mungkin kita gampang tersinggung, ya, saudara, sedikit udah tersinggung, saudara, udah nggak lagi bersukacita, hilang sukacitanya, saudara. Lalu ditegur, diingatkan. Pada waktu ditegur itu tidak langsung bersukacita, saudara, bahkan mendatangkan duka cita. Tapi duka cita itu, saudaraku, akan mengubah kita, mengikis kita, membersihkan kita. Ini yang perlu. Di dalam Tuhan ada teguran, dalam Tuhan ada nasihat, juga dalam Tuhan ada kasih mesra. Kalau ada teguran-teguran, saudaraku, dari dunia ini mempermalukan, itu mematikan dikatakan tadi di sini. Tapi teguran, nasihat yang daripada Tuhan itu membersihkan kita. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 19, saudaraku, barang siapa kukasihi dia akan kutegur dan kuhajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobat. Diberikan teguran dan hajaran kepada kita. Nah, saudaraku, jadi memang orang-orang yang percaya itu, saudaraku yang kekasih, Paulus sekali lagi memperkatakan pengalamannya, saudaraku, mengingatkan, ya, kita anak-anak Tuhan ataupun hamba Tuhan ada kesusahan, ada ketakutan dari dalam diri, ada kesusahan, tapi ketakutan itu ingatlah, saudaraku, ya. Nah, kemarin ada teman sekerja saya baru dipanggil Tuhan. Sebelum, saudaraku, sidang Tuhan ada di dalam sidang Tuhan yang saya layani sekarang, sudah 22 tahun, ya. Belum saya buka juga 22 tahun saya melayani di sini. Ya, tahun 99, saudara. Tahun 97 saya sudah datang ke sini, dan saudara, dialah teman saya untuk pergi berkunjung dari door to door, saudara, ya. Bagaimana kami dikejar-kejar orang gila, saudara. Ya, kami kunjungan dikejar-kejar orang gila, kami lari, saudara. Pengalaman-pengalaman yang demikian luar biasa, sehingga saudara, ketika dia dipanggil Tuhan, ada kesedihan yang begitu sangat dalam hati saya, saudara, ya. Tapi saudara kekasih, tentunya ini tidak bertahan lama. Kesedihan itu karena apa? Ada penghiburan daripada Roh Kudus. Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Justru ketika kita takutlah, maka Tuhan bilang jangan takut. Roh Kudus itu adalah Roh penghibur. Kenapa Roh Kudus itu adalah Roh penghibur? Karena memang kita butuh dihibur. Kenapa ada Roh Kudus itu sebagai penolong bagi kita? Karena memang kita butuh ditolong. Saya butuh ditolong, saya butuh dihibur, saya butuh dikuatkan. Berarti kita lemah, kita takut. Tapi jangan tetap tinggal dalam ketakutan itu. Jangan tetap tinggal dalam kesedihan itu. Alkitab berkata jangan kita seperti orang dunia. Kita tahu orang-orang meninggalkan kita itu pergi kemana. Dan kita tahu juga kita ini mau kemana. Dari hari-hari hidup ini saya melihat umur orang sekarang udah jarang 70-an. Jarang, saudara. Ya, mama saya masih hidup 91 tahun, hampir 92 sekarang tinggal sama saya. Udah jarang, saudara. Sudah jarang, sangat jarang banget. Ya, ada ketakutan, ada kesusahan, tapi tidak akan tetap. Kalau dalam kitab Wahyu berkata, setelah engkau menderita 10 hari lamanya, berarti ada waktunya, ada batasnya. Ada batas penderitaan itu 10 hari. Sementara kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita waktu setengah
Jadi nggak apa-apa, saudaraku, ya nggak apa-apa. Ketika kita menghadapi masalah, tantangan, kita dalam kesusahan, kita dalam kesukaran, bahkan kita dalam ketakutan, katakan saudara yang kasih, tidak untuk selama-lamanya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu sedih, ada waktu sukacita, ada waktu gembira. Segala tantangan-tantangan yang kuhadapi ini tidak melebihi daripada kekuatanku. Wow, muncul iman kita kembali, saudara. Ya, yang tidak untuk selama-lamanya, saudara. Ya, kemudian ayat yang ke-6, ayat ke-7, tetapi Allah yang menghibur orang yang rendah hati telah menghibur kami dengan kedatangan Titus. Bermacam-macam cara Tuhan untuk menghibur kita, saudara. Atau ada orang tiba-tiba, saudara kekasih, Tuhan datangkan orang, saudara kekasih, yang menghibur kita, yang menggantikan orang tersebut. Bukankah ya semboyan-semboyan kita di bangsa ini berkata, patah satu tumbuh 1000. Tiba-tiba ada orang muncul, bahkan lebih daripada dia, yang menolong kita, yang menemani kita, yang menghibur kita. Tuhan itu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Tuhan punya cara, saudara. Kita berpikir pertolongan itu hanya datang dari pimpinan kita, dari pimpinan kita, dari bos kita di kantor. Oh tidak, saudara. Tuhan punya cara. Tuhan punya jalan. Ketika saya, saudara kekasih, punya kerinduan hati untuk membeli sebuah gedung gereja, tempat ibadah, saya berkata kepada pimpinan saya, Pak, Bu, supaya kita tidak kontrak-kontrak gereja, tempat ibadah, ini ada tempat ibadah, ini ada gereja yang aman. Nah, kemudian bagaimana kalau kita beli? Kontrak sekian satu tahun, kita beli sekian ratus juta, sekian ratus juta, satu miliar, 2,5 miliar satu ruko pasaran di sana, di Jakarta Barat, Kalideres. Tertulis di situ 2,2 M, 2,5 gitu. Ini karena gereja 1,7, tapi saya bilang 1 M. Tawaran gila ya saudara, 2,5 tawarannya 1 M. Kalau naik pun naik berapa. Tapi doa mengubah segala sesuatu. Akhirnya jadi saudara, 1,3 dan 200 juta pun dari si pemilik. Jadi kita bayar 1,1. Satu lagi saudara, di 3 Raksa tawarkan 7,5, 750 juta. Akhirnya saudara kasih 500 juta lebih, hampir 600. Saya bilang kepada pimpinan saya, kita beli nggak Pak? Kita beli Bu. Beli. Ketika beli, telusurin semuanya, udah jadi, minta DP. Saya bilang DP-nya Pak 50 juta, Bu DP-nya 50 juta. Gak ada uang, gitu saudara. Hah? Gak ada uang? Udah dikerjain semua tapi gak ada uang. Terus gimana dong? Gimana dong Pak? Tapi Bu, Pak, Bapak udah berdoa, Ibu udah berdoa bahwasanya itu akan kita beli. Setuju nggak itu kita beli? Setuju. Tapi duitnya mana? Gak ada duitnya. Saya bilang saudara, Pak, Bu, doain saya, doain Esther, tumpang tangani Esther. Dari mana nanti Esther pergi, kemana nanti Esther pergi, kebajikan kemurahan menyertai Esther. Didoain, saudara, didoain. Kemudian saya pergi dengan iman, saya pergi. Akhirnya singkat ceritanya, orang memberi pinjaman berapa?
Ada memberi 50 juta, ada 100 juta, ada 400 juta. Kalau bukan Tuhan, saudara, Esther ini siapa? Gak punya apa-apa. Untuk beli motor saja, saudara, ya untuk beli motor harus ada ini semua jaminan. Tapi ini ratusan juta. Kalau sudah Tuhan berkehendak, itu DP tadi 50 juta. Terus selanjutnya, yang sekian 100 juta itu dari mana lagi? Dapat 50 juta pun udah syukur. Tapi saya berpikir 50 juta pun uang gak ada, 1 miliar uang gak ada. Jangan ke 1 miliar, 50 juta pun tidak ada. Ya udah, kalau gak ada, apa yang ada? Iman yang ada. Saya katakan, saya beriman. Orang yang punya gedung berkata, iman tidak laku di bank. Iman tidak laku di bank. Saya datang beriman, saya bilang ke bank, gak laku iman di bank. Tapi Tuhan bisa kerjakan. Tuhan punya cara untuk menolong. Tuhan punya jalan bagi kita. Bukan firman Tuhan berkata, akulah jalan. Bagi saya Yesus itu bukan hanya jalan keselamatan ke surga, itu sudah pasti. Tapi jalan untuk kesembuhan, jalan untuk mencari pekerjaan, jalan untuk mencari jodoh, jalan keberhasilan. Bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Akulah jalan. Jalan kemana? Jalan kepada kebenaran, jalan kepada keberhasilan, jalan kepada kesembuhan, jalan kepada ketenangan. Terbuka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dan di belantara dia tetap menuntunku. Sungai di gurunku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya tetap. Ini yang bisa kita pegang. Kadang-kadang manusia pelintan, sebentar iya, sebentar tidak. Tapi janji firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tetap tidak berubah. Nah, saudara, Tuhan tahu cara untuk menghibur kita. Tuhan tahu cara untuk menolong kita. Tuhan tahu cara untuk buka jalan bagi kita. Mari kita bertanya kepada Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Sucikan diri kita dari segala kenajisan kita. Sucikan diri kita dari segala dosa-dosa kesombongan keangkuhan kita. Mendekatlah kepada Tuhan, saudara, maka Dia akan mendekat kepada kita. Tuhan sungguh sangat baik. Dia tahu cara untuk menolong kita. Dia tahu membuka jalan bagi kita. Dia tahu menghiburkan kita. Sementara Paulus dalam kesusahan, dalam kesukaran, dalam ketakutan, dari luar pertengkaran, dari dalam ketakutan, dari dalam dirinya, dari pikirannya ketakutan. Tapi tiba-tiba Titus datang menghiburkan dia, saudara. Tuhan punya cara, ya saudara, Tuhan punya cara. Jadi sekalipun ada tantangan-tantangan yang kita hadapi itu, kesukaran-kesukaran yang kita hadapi, katakan, oh saya berada dalam kesukaran sekarang, berarti mujizat akan terjadi. Amin. Kapankah mujizat itu terjadi? Ketika kita diperhadapkan kepada kesukaran. Kalau semuanya ya everything is okay, saudara, nggak ada yang mujizat di situ, saudara. Nggak ada mujizat di situ, semuanya sudah oke, semuanya sudah baik. Tapi ketika mujizat, ketika kesukaran itu ada, ketika orang Israel itu ada di persimpangan, mau menyembah Tuhan, mau menyembah berhala, nabi-nabi Baal, saudara, Elia berkata, ayo kita adu tanding kita sekarang. Mana Allah yang benar, Allahmu atau Allahku? Baal itu, kalau Baal itu Allah, sembahlah dia. Tapi kalau Tuhan yang sembah Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, yang menurunkan api dari surga pada saat ini, sembahlah dia. Wow, saudara yang kasih ini, ayo kita, ayo kita. Wah, saudara yang kasih. Maka apa yang terjadi? Mereka memanggil-manggil Allahnya dengan sekuat tenaga. Tak ada gerakan, tak ada sesuatu. Elia berkata, panggil lebih kencang lagi.
Jangan-jangan sedang bepergian, lagi belanja kali di Indomaret. Jangan-jangan sedang pergi ke mall, panggil lebih kencang. Lebih kencang lagi, udah tengah hari, lebih kencang lagi. Lama-lama sampai jam 3 mereka bertoleh-toleh badannya, saudara. Baal. Nggak ada gerakan, nggak ada terjadi sesuatu. Setelah jam 3 sore, Elia berkata, sini bawa ke sini, siram dengan air, penuh dengan sampai ke parit-paritnya air. Dia berkata, Abraham, Ishak dan Yakub, sekarang kupanggil namamu supaya bangsa ini tahu, supaya orang Israel ini tahu dan mengenal Engkau, dan supaya seluruh dunia takut akan Engkau. Turunkanlah api dari surga, Tuhan. Maka api turun dari surga, saudara. Di saat-saat genting, disitulah mujizat itu terjadi. Tapi banyak orang di saat-saat kejepit justru lari ke dukun, membuat jalan sendiri, merubah-rubah nomor, harusnya nolnya sekian ditambahin 2, ditambahin 1 nolnya. Saudara, sehingga apa yang terjadi bukan mujizat yang datang, petaka yang datang, saudara. Ya, jadi apapun kesukaran yang kita hadapi itu, duka cita yang kita hadapi itu, sungguh-sungguh kalau kita dalam Tuhan, duka cita itu, kalau duka cita itu yang kita hadapi itu membawa kepada pertobatan, dimaksudkan untuk membawa kita kepada pertobatan, bukan dimaksudkan membawa kita kepada celaka ataupun kepada kematian. Tidak, saudara yang kasih, ya. Dalam Matius 13 ayat 42, saudara yang kasih, Matius 25, 30, Roma 6, 23 mengatakan demikian, saudara yang kasih, ya. Jadi duka cita menurut kehendak Allah, yaitu yang dari dunia ini. Paulus, saudara yang kasih, mengatakannya bahwasanya ada 2 macam duka cita itu, yang mendatangkan pertobatan, membawa perubahan hati, yang menyebabkan kita berbalik dari dosa-dosa kita kepada Allah. Nah, pertobatan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, yang membawa kita kepada keselamatan. Tapi ada, saudara mereka, sebaliknya, orang yang tidak mau bertobat, penderitaan, sudah mengalami penderitaan, tapi tidak mau bertobat. Nah, contohnya Simpson, saudaraku, sudah mengalami penderitaan, sudah dicungkil matanya, saudaraku, sudah digunting rambutnya, tapi terus tidak mau bertobat, sudah diingatkan, tidak mau bertobat. Akhirnya apa yang terjadi? Dipermalukan, dan akhirnya dia mati bersama-sama dengan orang-orang Palestina itu, saudara. Ya, Tuhan tidak menjamin kita tidak jatuh dalam dosa. Bisa kita jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan sudah berjanji, jika engkau mengaku dosamu dengan mulutmu, mengaku dalam hatimu, mengaku dengan mulutmu, dan meninggalkan dosamu itu, aku akan menyucikan engkau, aku akan membasuh engkau. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan demikian, saudara. Jikalau kita mengaku dosa kita dengan mulut kita, maka Dia akan setia dan adil. Dia akan menyucikan kita, Dia akan membasuh kita. Tapi seperti perempuan berdosa itu, perempuan penjina itu, apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tidak ada satu orang pun yang melempari engkau, tidak ada, Tuhan. Aku pun tidak melempari engkau, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan melakukan dosa lagi, supaya tidak datang yang lebih parah. Nah, tinggalkan dosa itu, tinggalkan kejahatan itu, jangan ulangi lagi. Sama seperti ketika kita datang dalam Tuhan, Tuhan tidak menjamin tidak ada persoalan kita hadapi. Tuhan tidak menjamin bahwasanya kita tidak sakit. Tapi kalau kita sakit, ada bidung Yesus. Kalau kita punya pergumulan masalah, ada jaminan bahwasanya masalah yang kita hadapi itu tidak melebihi daripada kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Oleh sebab itu, ya sudah, saudara, nikmati aja dalam Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita, saudaraku. Ini firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kita pagi hari ini. Marilah kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup yang kita hidup ini berikanlah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada gunanya, saudaraku, kalau hanya untuk kita miliki sendiri, saudaraku. Jangan kita egois, sebab Tuhan Yesus juga tidak egois. Tapi di hari-hari ini, jadilah menjadi berkat, menangkanlah jiwa-jiwa bagi Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hidup kita, dan tariklah jiwa-jiwa itu
sebanyak-banyaknya datang untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, berbalik dan bertobat dari jalan-jalan mereka yang jahat. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Allah yang setia yang sudah memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian kita tadi ya. Takkan ku ragu, janjimu yang menghidupkan. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolong kami akan kesukaran, penderitaan, masalah yang kami hadapi. Tuhan punya cara. Tuhan punya cara. Janji Tuhan telah Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita menyucikan diri kita dari segala dosa kenajisan kita. Berpihaklah kepada Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan daging. Itu hanya menjauhkan kita dari persekutuan kita dengan Tuhan. Marilah mendekatlah kepada Tuhan, saudara. Takkan pulang penyertaan. Janjimu yang menghidupkan hanya padamu Tuhan ku berseru dan matamu tertuju padamu. Lagi katakan takkan ku ragu. Janjimu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan ku berseru dan matamu tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Nyanyikan kau selalu punya. Yang lakukan jalan begitu sudah. Yang punya cara, yang punya cara. Bernyanyi kepada Tuhan. Lihatlah depanmu ada jalan, ada tangan Tuhan. Terkulur dan ku
ku tinggikan namamu. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Firman berkata Tuhan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika kami tenang, kami dapat mendengarkan suara-Mu. Ketika kami mendengar suara-Mu, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Ajar kami Tuhan untuk mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Percaya kepada maksud baik-Mu akan apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Tidak ada tujuan Tuhan yang buruk. Kami tahu segala sesuatu yang buruk datang dari setan, segala sesuatu yang baik datang dari Tuhan. Hal apapun yang kami hadapi pada saat ini, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami. Di tengah-tengah ketakutan yang dihadapi oleh Paulus, maka Titus datang membawa kabar baik. Jemaat di Korintus bangga kepada Paulus. Kedatangan kami menjadi berkat di mana kami berada. Oleh karena Roh Kudus ada dalam kami, kami adalah tulisan Kristus yang dapat dibaca orang. Oleh kami, di mana kami berdiri, kemana kami pergi, kami hadirkan Yesus. Ketika Yesus hadir, Dia tidak sekedar hadir, tapi Dia menyelesaikan segala sesuatunya bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau di dalam kami dan kami di dalam-Mu. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami. Berkati setiap hamba-Hamba-Mu pada saat ini. Mungkin ada di antara mereka yang sedang ketakutan. Mungkin ada di antara hamba-Hamba-Mu yang sedang dalam pergumulan, baik dari dalam diri mereka maupun dari keluarga, dari pekerjaan, dari teman sahabat. Tapi pada saat ini, ku berdoa sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Hamba-Mu. Bahkan mereka mungkin ada yang sedang mengalami sakit penyakit. Kau punya cara untuk menolongnya Tuhan. Kau punya jalan untuk menyembuhkannya Tuhan. Kau punya jalan untuk mempersatukan keluarga-keluarga ini Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu pada saat ini. Kau dekat pada orang-orang yang berdoa kepada orang-orang yang setia kepada-Mu. Tuhan menolong. Tuhan menolong orang-orang yang rendah hati. Tuhan membuka jalan kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan mengangkat orang yang rendah hati. Biarlah kami semua merendahkan hati kami di hadapan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Mengalirlah kuasa-Mu pada saat ini. Berkatilah mereka sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga. Berkatilah yang kuliah, berkatilah bekerja sebagai karyawan.
Ingatkan mereka oleh Roh Kudus-Mu apa yang mereka pelajari, apa yang akan diujikan Tuhan. Berikan ketenangan kepada mereka sehingga mereka bisa lulus diterima ujian KPS dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa pada saat ini kuasa Tuhan bekerja atas setiap kami yang berdoa di pagi hari ini dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Kau memberkati bangsa dan negara kami di mana kami tinggal, kota kami di mana kami tinggal. Kota kami adalah tanggung jawab kami, lingkungan kami adalah tanggung jawab kami. Sekecil apapun cahaya yang kami pancarkan pada saat ini, itu sangat berarti dan sangat berguna di tengah-tengah kegelapan ya Tuhan. Biarlah kami berfungsi sebagai pelita, sebagai terang yang menerangi sekeliling kami Tuhan. Oleh kami lingkungan kami berkati, oleh kami jiwa-jiwa diselamatkan, oleh kami keluarga kami berkati. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Sembuhkanlah yang sakit, hiburkanlah yang susah, berkayalah yang miskin. Buka jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu selama ini. Jawablah doa-doa yang dinaikkan kepada-Mu selama ini, mereka yang belum menerima jawaban doa. Kristus adalah jawaban bagi setiap hamba-Mu. Baik kami yang berdoa yang ikuti doa pagi pada saat ini secara langsung, maupun mereka nanti yang membukanya dari YouTube. Tuhan memberkati mereka. Kasih karunia Tuhan turun bagi mereka. Berkatilah bangsa kami ini. Mari saudara, saat ini saya mengajak saudara semua untuk berdoa bagi bangsa negara kita, untuk pulau-pulau, untuk provinsi demi provinsi, untuk setiap kota-kota, desa-desa di Indonesia ini, bahkan bagi bangsa-bangsa. Namun pada saat ini karena kita masih berbahasa Indonesia, kita berdoa supaya doa pagi kita ini sampai ke seluruh Indonesia, sampai ke desa-desa. Bagikanlah doa pagi ini supaya doa pagi kita ini menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kita. Ada banyak orang-orang yang akan diberkati lewat doa pagi ini. Mari kita berdoa supaya seluruh kepulauan Indonesia sampai mengalami jamaah Tuhan lewat doa pagi kita. Sekalipun masih sangat sederhana, tapi ini bisa menjangkau jiwa-jiwa. Mari kita doakan setiap daerah. Beberapa orang dari Kalimantan, dari Ambon, saudara menelepon saya. Saudara baik kasih dari Balikpapan, dari Jambi, dari Pekanbaru, dari Batam, saudara. Mari kita berdoa supaya seluruh Indonesia, desa-desa, kota-kota boleh dijangkau untuk Injil Tuhan lewat doa kita pada saat ini. Mari kita berdoa saudara, angkat saudara-saudara, angkat tangan saudara di rumah saudara. Doakan, kita minta Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan doakan pelayan-pelayan di media sosial diberkati oleh Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat doa kami pagi hari ini. Tuhan memberkati kami. Tuhan telah memberkati seluruhnya teman-temanku, sahabatku yang berdoa secara langsung pada saat ini. Pakailah mereka berkati, hiburkan, segarkan tiap-tiap hari. Biarlah mereka menjadi berkat. Ada sukacita, ada kesegaran dalam hati mereka. Dan kami berdoa buat mereka yang membuka, yang sudah rutin membuka, baik dari YouTube maupun dari Facebook. Tuhan Yesus yang baik-baik berdoa. Berkatilah mereka ya Tuhan. Dan biarlah doa bagi kami ini Tuhan disebarkan di seluruh Indonesia ya Tuhan. Provinsi-provinsi, oh Tuhan memberkati daerah-daerah, bahkan juga kota, madya, kabupaten, semua kecamatan-kecamatan, sampai kepada desa-desa. Pakailah doa kami ini, semua orang diberkati oleh doa ini. Kami mengajak mereka untuk berdoa pagi. Kami menyalakan api roh mereka dengan doa ini. Olehnya kami berdoa, urapilah kami Tuhan, urapi kami, tim kami yang Kau berkati, sehingga kami melayani dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dengan kemurnian hati, tidak mencari keuntungan sendiri, tetapi kami sungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan. Dan ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kelegaan, ada iman yang berkobar-kobar Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa roh Allah yang bekerja lewat doa yang dinaikkan kepada-Mu setiap pagi ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan, mengalirlah mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta kota-kota di mana kami berada, kami minta seluruh negeri kami dilawat oleh Tuhan lewat doa kami pada saat ini. Bahkan bukan hanya kami
Terima kasih karena doa kami kepada Bapa. Kami percaya doa kami menurunkan kuasa, doa kami menurunkan berkat Tuhan. Kami bangsa negara kami ini terbuka bagi izin Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Doa kami kepada Tuhan dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat juga syukur. Emmanuel.